Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di instruksi PLC Omron. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai counter. Nah, ini kita akan membahas dua counter, yaitu ada CNT dan CNTR. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini untuk counter. Jadi counter di sini adalah akan hitung mundur seperti itu. Kita lihat. Untuk instruksi counter ada counter input dan ada reset. Seperti keep ya, keep juga ada inputnya, ada resetnya. Ada set, ada reset kayak gitu ya. Tapi kalau yang counter ini adalah input, inputnya itu sebanyak set value-nya. Oke, di sini ada counter number dan ada set value-nya. Oke, kita lihat di sebelah kirinya ada kurvanya. Jadi ketika tombol reset ditekan, maka set value-nya kembali ke hitungan awal. Jadi set value-nya kita bisa kasih set value 3 atau 4 kayak gitu ya. Kalau 3 berarti nanti kita ngasih counter input sebanyak 3 kali, baru nanti counternya bisa aktif. Kayak gitu. Jadi kalau reset inputnya kita tekan, maka set value-nya kembali ke hitungan awal. Kayak gitu ya. Ini lihat kembali ke atas. Nah, kalau sesuai kurva ini sebenarnya ada 5 set value. 5. Jadi ini set value-nya dikasih 5 gitu ya. Oke, kita lihat pada input yang pertama, maka akan hitung mundur sekali. Ini hitung mundur. Jadi ini lihat ke bawah gitu ya, sampai nanti 0. Oke, ketika counter inputnya atau count inputnya aktif sekali, maka akan hitung mundur. Jadi dari 5 ke 4 kayak gitu ya. Ketika kita lepas, baru kita tekan sekali lagi, maka dari 4 nanti akan ke 3. Nah, jadi ini 4, 3, 2, 1, dan ketika 0, maka saat itu juga flagnya akan aktif. Jadi kontak dari counternya akan aktif seperti itu. Nah, seperti ini ya, sampai nanti reset ditekan, baru nanti hitung hitung mundurnya nanti kembali lagi ke 5 kayak gitu. Dan nanti kalau mau mengaktifkan lagi harus ditekan sebanyak 5 kali lagi, baru nanti kontaknya akan aktif. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh program dari counter. Ini contoh programnya. Ini ada counter input 0.00 dan ada reset yaitu 0.01. Ini ada instruksi counter dengan alamat 0. Dan ini dengan set value-nya 5, kayak gitu ya. Oke, jadi setiap kali input 0.00 aktif, maka instruksi CNT 0.0000 akan hitung mundur. Nah, ketika sudah mencapai hitungan ke 0, maka instruksi CNT 0000 akan aktif. Oke, setelah itu, ketika kita mengaktifkan input 0.01, maka instruksi CNT 0000 akan nonaktif atau mereset. Kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada kurvanya, contohnya. Ketika kita tekan sekali berarti dari 5 ke 4. Sekali lagi dari 4 ke 3. Sekali lagi di sini dicontohkan ditekan agak panjang. Ditekan panjang pun tidak akan mempengaruhi hitungan selanjutnya ya. Karena apa? Hitungan selanjutnya itu akan aktif ketika dilepas dulu atau dinonaktifkan dulu inputnya, baru ditekan lagi. Walaupun kita tekan lama, itu juga tidak akan langsung ke 0 hitungannya. Jadi hitungannya itu step by step. Sesuai ditekan dilepas itu baru bisa ngitung gitu ya. Jadi dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0,
maka flagnya atau kontak dari counternya ini akan aktif. Nah, ketika resetnya ditekan, ini reset ya, ditekan, maka set value-nya kembali ke hitungan 5 dan flagnya atau kontak dari counternya ini akan non-aktif atau mati kayak gitu ya. Oke, ini contoh dari counter yang ada di program atau di software CX Programmer. Ini inputnya, dan ini resetnya, dan ini counter alamatnya 0 dan set value-nya ada 3. Ini kita contohnya 3 gitu ya. Jadi setiap kali input 0.00 aktif, maka instruksi CNT 000 akan hitung mundur. Nah, ketika hitung mundurnya sudah mencapai 0, maka instruksi CNT 000 akan aktif atau kontak counternya akan aktif. Nah, ketika mengaktifkan input 0.01, maka instruksi dari CNT akan nonaktif atau mereset. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah reversible counter CNTR. Jadi di sini adalah counter hitung maju yang dapat dikembalikan. Kalau yang CNT biasa itu hitung mundur ya. Jadi ketika set value-nya 5 berarti dari 5, 4. Jadi dari 5 kan. Jadi ketika diaktifkan jadi 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kalau untuk CNTR ini sebenarnya dari 0 nanti ke 1, 2, 3, 4, 5 baru 0. Seperti itu. Nah, jadi ketika increment itu nanti akan menaikkan hitungan. Nah, ini contohnya ya, nanti set value-nya nanti 5. Terus nanti ketika increment-nya itu diaktifkan, maka nanti sebenarnya hitungannya itu dari 0. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau decrement-nya itu nanti ketika hitungannya itu mungkin sampai 3 contohnya ya, 0, 1, 2, 3. Ketika decrement-nya itu nanti diaktifkan, maka nanti kembali lagi ke 2, ke 1, ke 0. Seperti itu. Kalau untuk reset, nanti akan mereset hitungan. Nah, kalau mungkin flag atau kontak dari counternya itu aktif, maka nanti kontaknya menjadi tidak aktif karena terreset kayak gitu ya. Oke, ini ada contohnya. Di sini ada contohnya sebelah kiri, ini ada kurvanya ya. Jadi sebenarnya itu hitungannya itu dari 0. Kalau yang counter biasa itu hitungannya dari set value-nya. Kalau 5 ya berarti dari 5 nanti turun ke bawah atau dikurangi ya gitu ya. Atau hitung mundur. Kalau yang reversible counter ini nanti akan hitung maju kayak gitu. Nah, ini dilihat ini dari 0, ketika increment-nya itu diaktifkan, maka dari 0 itu nanti ke 1. Increment-nya diaktifkan lagi yang ini, maka dari 1 nanti ke 2, diaktifkan lagi dari 2 nanti ke 3, diaktifkan lagi nanti dari 3 ke 4. Nah, sampai 4 gini ya. Nah, ketika decrement-nya diaktifkan, berarti nanti dari 4 ke 3, diaktifkan lagi dari 3 ke 2, diaktifkan lagi dari 2 ke 1 seperti itu. Nah, di sini lihat ketika ingin mengaktifkan kontak atau flagnya ya. Jadi ini dari 0 ke 1, ke 2, 3, 4 sampai 5. Walaupun set value-nya kita buat 5, maka belum aktif. Aktifnya adalah ketika kita tekan sekali lagi increment-nya nanti plus 1. Nah, itu baru nanti flag-nya aktif. Oke, selanjutnya jadi kalau yang atas ini naik ya, berarti naik itu ketika kita tekan increment-nya dari 0 sampai nanti hitungan mungkin kalau 5 ya, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, ditekan sekali lagi plus 1 baru akan aktif. Nah, berbeda dengan yang bawah. Ketika kita mengeklik atau menekan decrement, jadi ini lihat ya dari 5, ini sebenarnya sudah aktif ya. Nah, ketika 4
berarti nonaktif. Jadi ini kita lihat dari 5-nya dulu. 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, ini belum aktif. Ketika kita tekan sekali lagi, hitungannya kembali ke 5. 5 ini baru aktif ya. Baru ketika kita tekan sekali lagi menjadi nonaktif. Nah gitu. Ini untuk yang ketika kita tekan yang decrement. Ini yang atas ketika kita tekan yang increment kayak gitu. Mungkin agak susah jelasinnya ya. Mungkin lebih jelasnya ketika nanti kita buat programnya di Software CX Programmer. Oke, ini ada contohnya seperti itu. Oke, ini ada increment input. Inputnya 0, input 1 untuk decrement, input 2 untuk reset. Ini counter, alamatnya 1, dan set value-nya ini ada 3. Kita lihat ya. Oke, lihat ini input 0, input 1, input 2. Ini set value. Ini ada flag atau kontaknya. Kita lihat. Ketika kita klik yang increment, maka nanti hitungannya naik ya. Jadi dari 0 lihat ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ditekan sekali lagi atau plus 1, maka flagnya baru aktif. Oke. Nah, ketika kita tekan sekali lagi, maka flagnya mati ya. Karena ini dari 0 nanti ngitung ke 1 lagi, ke 2, kayak gitu. Nah, ini waktu 2. Ketika kita tekan decrement-nya, jadi dari 2 tadi, 2 ke 1, 1 ke 0, setelah itu ditekan sekali lagi ke 3. Lihat ya garisnya lurus ke 3. Nah, kayak gitu. Ini baru aktif flagnya. Ya mungkin seperti itu ya. Untuk yang reversible counter ini emang agak susah dimengerti. Oke, ini untuk contohnya yang ada di Software CX Programmer. Mari kita buat programnya biar lebih jelas, kayak gitu ya. Oke, kita sudah masuk pada Software CX Programmer. Mari kita buat program dari instruksi counter, kayak gitu ya. Oke, kita masukkan input 0, terus instruksi counter ya, kita di sini kasih 3 aja. Terus kita kasih resetnya 1 kayak gitu. Jadi nanti flagnya atau kontaknya itu nanti akan mengaktifkan output 100.00 kayak gitu. Oke, mari kita simulasi. Oke, lihat. Ketika kita tekan input 0-nya, lihat ya, ini karena kita kasih set value-nya 3, maka hitungannya juga 3 kayak gitu. Nah, hitungannya jadi 2. Nah, ketika kita tekan sekali lagi, jadi 1. Ketika kita aktifkan sekali lagi, maka jadi 0 dan kontak dari counternya ini aktif sehingga mengaktifkan output 100.00 seperti itu. Coba kita tekan sekali lagi ya, tidak berpengaruh. Kita aktifkan sekali lagi, tidak berpengaruh kayak gitu. Ketika kita tekan tombol resetnya, maka counternya akan terreset dan hitungannya kembali ke 3. Seperti itu. Ini untuk yang counter ya. Selanjutnya yang reversible counter, CNTR ya. Oke, seperti ini. Kita perlu tambahan satu lagi, yaitu untuk reset. Jadi resetnya ini yang paling bawah. Ini increment, decrement, reset, kayak gitu ya. Oke.
3. Coba kita reset dulu. Mohon maaf. Ini udah saya reset karena tadi bekasnya dari counter ya. Nah, kalau setelah direset maka hitungannya itu sebenarnya ini dari 0. Nah, coba kita aktifkan tombol on-nya, input 0 atau increment di sini ya. Oke, saya tekan 1, ngitung 1 kali. Ini 1, dari 0 ke 1 ya. Saya tekan sekali lagi dari 1 ke 2. Saya tekan sekali lagi dari 2 ke 3. Berarti ini sebenarnya sudah ngitung 3 kali kayak gitu ya. Nah, saya tekan sekali lagi baru aktif. Makanya tadi ada plus 1 ya, plus 1. Jadi 3 kali plus 1 kayak gitu. Oke, seperti ini. Coba saya reset. Oke, kita akan praktekkan yang untuk yang decrement kita akan praktekkan yang sesuai kurva sebelumnya ya. Kita tekan sampai hitungan kedua seperti ini. Nah, lalu kita tekan decrementnya 1. Jadi dia kembali ke 1 ya. 2. Ini udah 0. Maka kita tekan sekali lagi nanti dari 0 ke 3 seperti itu. Nah, ini baru aktif seperti itu. Untuk yang CNTR atau reversible counter ya gitu ya. Coba kita tekan yang decrementnya lagi. Ini kan udah 3 nih, kita tekan decrementnya lagi ya. Maka kembali ke 2. Kita tekan lagi 1, tekan lagi 0, kita tekan lagi 3. Nah gitu ya. Jadi coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi minus 1. Kalau yang ini plus 1, ini minus 1. Maksudnya, tapi minus 1-nya bukan minus 1 ya. Di sini kembali ke 3, dari 0 ke 3. Itu yang dimaksud minus 1. Sesuai dengan kurva sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Mungkin penjelasannya agak sedikit berantakan ya, semoga paham. Seperti itu. Jika masih ada yang mau ditanyakan, masih kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.